Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك مجنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah tadi pembacaan Al-Quran yang dibawakan oleh Saudara Harsan. Semoga dengannya kita mendapat berkah dari bacaan tersebut dan dari kita yang mendengarkan. Baiklah, selanjutnya kita akan memulai sesi materi, namun sebelum itu saya bacakan tata tertib resolusi 21 pada sesi ketiga ini, yakni yang pertama meluruskan niat karena Allah semata. Mari teman-teman semua senantiasa kita meluruskan niat, segala aktivitas yang kita lakukan itu untuk Allah semata. Yang kedua, menghadiri acara tepat waktu. Alhamdulillah tadi teman-teman peserta telah menghadiri acara tepat waktu. Ini hasil yang saya temukan dari web. Yang ketiga, ganti nama Zoom dengan resolusi 21 daftar nama. Jadi bagi teman-teman yang belum mengganti namanya, silahkan mengganti namanya menjadi resolusi 21 strip namanya. Yang keempat, menjaga kondisivitas selama acara berlangsung dengan mematikan mic kecuali jika dipersilahkan dan tidak mencoret-coret layar Zoom. Yang kelima, menghormati orang yang sedang berbicara dengan tidak menyambi pekerjaan lain yang menyalakan kamera jika memungkinkan. Dan yang keenam, mengisi daftar hadir yang diberikan pada saat kegiatan. Baiklah, itu tadi tata tertib resolusi 212. Selanjutnya materi pada sesi ketiga kita pada malam hari ini yakni habis nih. Banyaknya biasa itu WhatsApp saya lihat. Habis nih. Selanjutnya next. Operator mungkin. Baiklah, di tengah-tengah room kita pada malam hari ini kita telah dibersamai oleh pematerinya sangat luar biasa, yakni Kak Diah Anindya Said. Beliau adalah CV singkatnya tim sekretaris umum
CV beliau, nama lengkap beliau adalah Diah Anindya Said. Tempat tanggal lahirnya Biak 27 Januari 1995. Pendidikannya SMA beliau menempuh di SMA Negeri 1 Nabire tahun 2010 sampai 2013. Beliau melanjutkan studi sarjana pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Halu Oleo tahun 2013 sampai 2017. Pengalaman organisasi beliau sekarang kedua anggota di 2018. Yang keempat di 2017 pengalaman organisasi beliau yang sangat menarik dan sangat dapat dibagi pengalamannya kepada kita semua. Selanjutnya operator. Langsung saja. Assalamualaikum Kak Diah. Assalamualaikum Kak Diah. Suaranya kedengaran tidak? Ya, kedengaran Kak. Masih agak kecil sih Kak. Suaranya putus-putus tidak? Sudah jelas tapi agak kecil Kak suaranya. Oke, nanti besar. Iya. Bagaimana kabarnya Kak Diah? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin selanjutnya saya serahkan ke Kak Diah. Silahkan Kak. Oh ya, ini siapa namanya ya? Iya, sama-sama. Oke, Ziza, Aziza. Kak. Langsung share screen aja ya. Screen. Wait, jaringannya kurang mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu kan Yobi? Alhamdulillahirobbilalamin. Syukur alhamdulillah kita kembali bertemu dan ini pertemuan pertama saya setelah kurang lebih 4 tahun tidak berkomunikasi dengan adik-adik di MPM Sailanul Ilmi. Semoga ini menjadi wadah sarana kita untuk dapat bersilaturahim kembali ke depannya ya. Dan sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para sahabat bahagia dan seluruh umat Islam, insya Allah istiqomah sampai akhir zaman. Nah, malam ini insya Allah saya akan bawakan materi yang diamanahkan oleh panitia, judulnya Keep Your Consistency. Sebenarnya agak berat, karena saya juga kurang konsisten dalam menjalani beberapa hal, tetapi kita coba bahas bersama, insya Allah menjadi evaluasi bagi kita semua. Nah, yang pertama, Sebelumnya tentang Kak Dia, ini suaranya masih kekecilan Kak. Masih kecil ya? Bagaimana caranya supaya bisa besar? Sabar ya. Masih kecil? Masih kecil Kak. Masih kecil? Iya, sudah. Seperti ini? Ya, sudah Kak. Oke, nanti ditegur aja ya kalau suaranya kecil. Siap Kak. Kita lanjut. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa konsisten? Nah, ini sebenarnya pertanyaan untuk diri kita masing-masing, karena untuk konsisten sebenarnya berat. Bagi saya pribadi juga berat, karena banyak hal yang harus kita kondisikan bersama, sehingga ketika kita menjadi orang yang konsisten,
kita memang telah menjalani hal tersebut secara kontinu, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tetapi memang sesuai pada hakikatnya. Nah, menurut KBBI, kita ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsisten artinya tidak berubah-ubah, taat, dan sesuai. Sedangkan konsistensi ditambah si di akhir, artinya ketetapan atau kemantapan. Ini ada ikigai. Jadi ikigai itu prinsip orang Jepang seputar kebiasaan. Kalau kita mungkin adik-adik kadang belajar bahasa Jepang, ada istilah ikigai ataupun ikansei. Jadi kita akan berbicara seputar habit atau kebiasaan yang akan membuat sebuah konsistensi. Yang pertama adalah what you love, apa yang kamu sukai, apa yang kamu cintai. Lalu di bundaran selanjutnya ada misi, apa yang dunia butuhkan, kemudian ada vokasi, apa yang akan kamu bayar, menyangkut dengan muamalah, lalu profesi, apa yang menjadikanmu baik, dan terakhir adalah passion. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas malam hari ini. Semoga waktunya cukup, karena tadi kita mulainya agak lambat. Nah, if you want to make your dreams come true, the first thing you have to do is wake up. Jadi untuk memulai konsisten sebenarnya, soalnya kedengaran tidak? Kedengaran, Kak. Alhamdulillah. Oke. Jadi untuk memulai konsisten sebenarnya kita harus bangkit dulu dari keterpurukan masing-masing. Nah, misalnya target kita nih ya sebagai anak LDK kan biasanya targetnya yang paling utama sampai di juz saja, juz 30, atau udah nambah ke juz 30, juz 9, dan seterusnya. Ini menjadi ultimatum untuk diri kita sendiri. Jangan sampai hafalan kita ketika SD, SMP, SMA sama saja, dan ketika kita kuliah, aktif tarbiyah di MTM malah tidak bertambah juga. Nah, ini cukup mengkhawatirkan ya, karena kita ternyata tidak bisa membangun konsisten untuk diri kita. Jadi yang pertama dilakukan adalah wake up, bangkit, bangun dari keterpurukan kita masing-masing. Hal yang kita lakukan pertama adalah munculkan motivasi. Ketika saya ingin membuat konsisten pada diri saya, maka yang saya munculkan pertama adalah motivasi. Karena titik-titik, maka saya harus titik-titik. Misalnya, kita ingin di tahun 2021 menambah hafalan. Dari juz 30 menambah 1 juz menjadi juz 29. Jadinya 2 juz kan. Kita mulai dari surat Al-Mulk. Hafalan surat, karena teman saya sudah menghafal 2 juz, maka saya yang baru 1 juz harus menambah 1 juz lagi. Saya yang awalnya hanya menghafal An-Naba dan seterusnya, maka saya harus mulai menghafal surat Al-Mulk. Nah, jadi harus ada orang yang memotivasi kita. Motivasi bukan berarti kita menganggap itu iri karena dia lebih pintar dari saya, dia lebih baik dari saya, maka saya harus lombai dia. Kalau lombai dalam hal kebaikan itu perlu, tetapi kalau lombai dalam hal keburukan, itu yang harus adik-adik ingat, jangan sampai kita merelakan banyak cara untuk melombai seseorang, tetapi justru itu keluar dari koridor yang sebenarnya. Kemudian, munculkan harapan. Ketika kita ingin konsisten, membuat konsistensi dalam diri kita, maka munculkan harapan, tujuan untuk terus bergerak. Manusia pada fitrahnya kan hidup untuk bersosial. Selain bersosial, maka kita punya kontribusi. Nah, maka kita harus terus bergerak, munculkan harapan, saya ada, saya konsisten untuk merubah sesuatu yang lebih baik dari diri saya. Saya yang tadinya hanya bisa menghafal 1 juz. Nah, ketika kita memiliki motivasi si teman kita yang punya hafalan 2 juz, maka kita akan lebih cepat bergerak. Oh iya, saya harus cepat. Saya mulai dari Al-Mulk. 1 hari 1 ayat. 2 hari 2 ayat. 3 hari 3 ayat, dan seterusnya. Sampai kita bisa menghafal dan mencapai apa yang kita tuju. Jadi terus bergerak. Nah, ini ada di Quran surat ke-46 ayat 13 sampai 14, nanti adik-adik bisa baca sendiri. Kemudian setelah kita munculkan harapan, kita yakin akan tujuan yang akan kita capai. Ada di Al-Qur'an surat ke-41 ayat 30 sampai 32. Ketika kita yakin akan tujuan yang kita capai, maka insya Allah akan tercapai.
Karena konsisten dibentuk untuk diri kita sendiri. Misalnya, saya yakin tahun 2021 hafalan saya 1 juz akan bertambah. Tetapi ketika kita tidak yakin dengan tujuan kita bisa menambah 1 juz, maka target 1 juz itu ya hanya akan menjadi mimpi, tidak akan bisa menjadi sebuah ketenangan untuk diri kita bahwa saya bisa, tetapi menjadi bisa menjadi musuh karena kita tidak yakin. Manusia pada dasarnya punya 2 hal, pertama ragu, yang kedua yakin. Ketika kita yakin akan tujuan, maka insya Allah sampai. Ketika kita tidak yakin atau ragu, maka kita hanya akan sampai di situ saja. Teman kita dari Raha sudah sampai ke Kendari, kita yang di Raha-Raha terus tidak maju-maju. Itu karena kita tidak yakin dengan tujuan kita. Teman kita kuliah sudah 100 SKS, kita masih 90 SKS. Kenapa bisa? Karena kita tidak yakin bahwa kita mampu untuk mencapai apa yang bisa kita capai. Life is a choice. Membangun sebuah konsistensi dalam diri, semua kembali ke pilihan kita masing-masing. Tidak ada yang bisa melarang apa yang kita pilih. Terserah membuat target apapun itu, berapa itu, dan semua hal yang penting kita sanggup. Karena pilihan ada di dirinya kita masing-masing, bukan pada orang lain. Saya mengatakan 2021 Corona berlalu, saya akan mengikuti lomba karya ilmiah di Universitas Indonesia misalnya. Tetapi ketika itu hanya menjadi sebuah mimpi, bukan sebuah pilihan untuk diwujudkan, maka kita tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah sampai ke tahap di mana kita bisa memilih untuk konsisten terhadap apa yang kita punya. Konsisten bukan hanya perihal ibadah, tetapi perihal prestasi dalam dirinya teman-teman. Saya ingin garis bawahi bahwasanya ketika kita konsisten untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, maka jangan hanya pikirkan tentang dunia, tapi pikirkan juga tentang akhirat. Karena yang kita bumikan di dunia adalah Allah. Kita membumikan Allah, membumikan Al-Qur'annya, sehingga semoga apa yang ingin kita konsisten yang baik. Konsisten itu bukan untuk berlomba-lomba dengan mencapai tujuan supaya dianggap, wah saya hebat, kamu hebat, wah hebat ya, bisa baru semester 4 sudah bisa kuliah dengan kakak kelas, baru semester 4 misalnya sudah bisa mengelilingi beberapa kota karena lomba karya ilmiah. Baru semester 4, kemudian sudah hebat dengan berbagai macam prestasi. Itu karena kita konsisten, tetapi lihat dulu konsisten karena dapatkan pahala, berbahaya sekali. Kita ujuk lagi, kita tidak dapat menjaga apa yang telah kita jaga, maka itu akan hilang dengan sendirinya. Ingat bahwa Allah menyukai sesuatu yang cepat, tetapi pada akhirnya dia akan terlupa. Nah ini, kolaborator kebaikan. Anak FSLDK pasti tahu hashtag ini. Lakukanlah amal sesuai kesanggupan, karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan sehingga engkau menjadi bosan. Sesungguhnya amal yang disukai Allah ialah yang terus-menerus walaupun sedikit. Jadi kita belajar untuk konsisten tidak mudah. Adik-adik belajar konsisten pelan-pelan, yang penting berlanjut, tidak cepat-cepat tetapi putus di tengah jalan. Misalnya kita kembali ke hafalan ya, punya target hafalan Quran surat Ar-Rahman, targetnya misalnya 100 hari, misalnya targetnya 100 hari, kayak 1 hari misalnya 1 ayat. Hari pertama masih oke, hari kedua 5 ayat, hari ketiga 10 ayat, hari keempat 1 ayat, hari kelima 1 ayat lagi, hari keenam 10 ayat. Wah, itu kan tidak konsisten. Sebaiknya ketika kita membuat sebuah target,
satu persatu saja kita selesaikan, tidak segera langsung mau dihabiskan satu kali. Saya mengingat sebuah pesan dari Edi Sensei, salah satu pembina MIPI klaster mahasiswa, bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu, pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Misalnya menghafal, karena percuma kita menghafal terlalu cepat, tetapi ternyata tidak nempel di pikiran. Itu yang paling sering terjadi. Maka dari itu pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru, karena jika kita terburu-buru, kita tidak tahu apakah kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita terburu atau bahkan kita hanya untuk dibilang, wah hebat, sudah sekian ayat. Nah, semoga kita dihindari dari hal seperti itu. Lalu your efficient semua pada diri kita. Kita lihat anak-anak bebek, mereka konsisten berjalan bersama, bebek tidak pernah jalan terpisah. Kemudian ini ada yang raise hand, ada apa ya? Coba kita. Jadi ketika kita telah melakukan sebuah hal, kita telah berikhtiar, saya akan menjadi lebih baik lagi, maka usahakan kamu bisa menjadi pribadi yang baik lagi. Tidak menjadi orang yang sesumbar, kemudian menghalalkan sebuah cara untuk menjatuhkan orang lain. Ini semua kembali pada diri kita. Maka dari itu harus berubah. Misalnya kita yang awalnya sulit untuk diskusi dalam kelas, kita yang sulit bersosialisasi, kita yang sulit untuk bergerak, maka kita harus berubah, berani untuk berubah. Kamu yang tadinya tidak bisa mendesain misalnya, belajar untuk mendesain. Kamu yang tadinya tidak suka diminta dikonsumsi, belajar untuk mengurus konsumsi. Karena sebenarnya semua ada pada mindset dirinya kita. Kita bisa konsisten karena dirinya kita, bukan karena orang lain. Kalau kita berubah karena orang lain, maka insya Allah suatu saat nanti, ya kita akan kembali menjadi diri kita yang sebelumnya. Ingat hadis pertama, hadis arba'in, innama a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya segala sesuatu berdasarkan niat. Jika apa yang kita lakukan, maka itu akan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tidak mungkin kita ingin menjadi peneliti, kemudian setelah lulus menjadi mahasiswa, tidak bikin apa-apa, akan jadi peneliti. Itu sangat mustahil. Kalau menjadi peneliti, setelah kuliah, ya kuliah, lakukan sebuah penelitian. Jadi kita harus berubah mindset kita, ubah apa yang menjadi momok kita. Ketahui dulu apa kekurangan teman-teman, apa yang menjadi kendala teman-teman ketika teman-teman sulit untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya sulit menghafal, maka yang harus diubah adalah cara untuk menghafal. Misalnya, pertama menghafal karena kita seorang yang ketika menghafal, kita melihat buku. Tetapi cara tersebut ternyata tidak ampuh. Nah, coba teman-teman dengar murotal sambil membaca. Barangkali teman-teman adalah tipikal audio visual. Kemudian, saya adalah seseorang yang tidak bisa mengingat. Nah, kan kebanyakan kita seperti itu. Maka ketika kita tahu kita bukan orang yang bisa mengingat, kita harus mencatat. Banyak hal lainnya lagi. Nanti kita kembangkan di tanya jawab ya. Kemudian slide selanjutnya, nah saya punya pertanyaan untuk teman-teman. Ini ada 2 gambar, apakah teman-teman kenal? Silakan diketik di kolom komentar. Apakah teman-teman mengenali keduanya? Atau salah satunya, silakan diketik di kolom komentar. Silakan teman-teman yang kenal kedua tokoh di sini, bisa ketik di room. Salah satunya boleh, dua-duanya juga lebih baik lagi. Ini tokoh legendaris nih. Bukan sahabat Rasul. Ayo, ada yang tahu? Siapa teman-teman yang tahu bisa tulis namanya.
pernah lihat tapi tidak tahu namanya. Oke, clue-nya nomor 1 pemain film, nomor 2 atlet. Oke, 1 Jet Li, 2 siapa? Oke, good job. Sudah beberapa menjawab. Panitia Jalen, Alfa dan Arnas. Meliana juga udah jawab. Ada jawaban lain, nomor 2 siapa? Nomor 1 udah benar, Jet Li. Baru meninggal tapi nggak tahu namanya. Oke. Oke, jadi nomor 2. Alhamdulillah teman-teman berarti kenal meskipun tidak tahu nama. Jadi terkadang ya. Oke, Michael Jordan. Panitia Denny. Dia dari bidang apa ini di musola? Denny dari bidang apa? Oh, di sini saya kan Pak. Oke, BPSDM ya. Ya, bisa rata kan? Meliana. Sebentar. Kalau Meliana bidang apa? Beckham. Oh my god, Beckham. Masya Allah. Kita lanjut ya. Oke, nomor 1 benar, Jet Li. Nomor 2 adalah, wah ada jawaban tambahan, Kobe Bryant. No, bukan ya. Jadi tadi nomor 2 adalah Michael Jordan. Siapa Michael Jordan? Nomor 2 Michael Jordan adalah salah satu atlet terkaya ya. Berarti teman-teman cukup update ya. Tadi kiranya agak susah, ternyata alhamdulillah tidak. Jadi untuk Jet Li ini pada awalnya dia bukan seseorang yang bisa melakukan bela diri. Jadi dia belajar terlebih dahulu. Kemudian kalau sedangkan nomor 2 adalah Michael Jordan. Michael Jordan juga pada dasarnya bukanlah seseorang yang bisa pebasket. Tetapi untuk menjadi sebuah pebasket handal, mereka berlatih terus-terusan tanpa lelah. Sama halnya dengan teman-teman tahu Bilal bin Rabah kan? Bilal bin Rabah salah satu sahabat terbaik Rasulullah yang senantiasa mengumandangkan azan. Ketika ditanya oleh Rasul siapa yang akan mengumandangkan azan di masjid saat itu, maka Bilal bin Rabah dengan tegapnya berdiri dan mengatakan saya. Hingga saat itu Bilal bin Rabah tugasnya adalah azan. Secara konsisten dia terus-menerus seperti itu. Dulu waktu saya masih di MPM dan kebetulan gedung bahasa itu berada berhadapan dengan musola, dengan masjid. Ada seorang ikhwan, itu khusus setiap zuhur dia pasti azan. Dan meskipun kami tidak tahu itu suaranya siapa, tetapi kami salut. Kenapa? Karena dia percaya diri. Dia ingin belajar bagaimana cara azan yang baik, bagaimana mengumandangkan azan tepat waktu. Saya tidak tahu dia siapa juga. Azan itu kami terus belajar darinya bahwasanya konsisten itu tidak hanya perihal kita melihat bagaimana hafalannya, bagaimana kelakuannya sehari-hari, tetapi bagaimana dia ketika berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, ketika kita bertemu saudara, wajahnya masam. Tidak semua orang ketika bertemu saudara, wajahnya itu cerah ceria. Pasti ada yang ketika bertemu dia masam. Nah, itu adalah salah satu bertemu orang, ketika bertemu saudara kita, maka kita harus tersenyum. Salam, tidak bersikap cuek, meskipun kita berbeda dengan mereka, tetapi kita tetap tersenyum. Dan itu yang kadang kita lupakan karena terlalu asik dengan lingkaran kita sendiri.
Kemudian ada beberapa rencana yang bisa kita lakukan ketika kita memang bersungguh-sungguh untuk menjadi pribadi yang konsisten. Yang pertama, kembali ke niat. Apa yang sudah teman-teman niatkan, itu yang teman-teman azamkan dalam diri bahwa saya harus berubah, saya harus mencapai target-target yang telah saya susun. Jangan sampai target yang telah teman-teman susun hanya sekedar menjadi target. Sangat disayangkan. Tahun 2021 saya mau umroh, saya mau lulus tepat waktu, saya mau penelitian. Evaluasi, tidak ada follow up. Hanya sekedar rencana. Misalnya dari divisi pengolahan buletin dan mading. Program kerjanya pertama, di program kerja tertulis, ingin membuat buletin, menerbitkan buletin, satu periode, misalnya satu periode 12 bulan, berarti paling tidak ada 12 buletin yang terbit. Tapi qadarullah, 1 bulan saja bahkan ada yang bolong. Nah, itu harus menjadi evaluasi bagi departemen tersebut. Kenapa bisa dari 12 bulan ada yang tidak terbit buletinnya? Padahal kan kalau divisi itu banyak orang ya, tidak hanya koordinator. Itu harus menjadi follow up kita masing-masing. Jangan sampai program kerja yang telah kita susun hanya sekedar menjadi program kerja. Tidak menjadi arti apa-apa bagi orang lain. Kita menyusun program kerja, kita niatkan untuk teman-teman yang berada di FK pada khususnya, tetapi ketika pelaksanaannya justru kita sendiri sebagai panitia tidak konsisten. Kita sebagai anggota bidang tidak konsisten. Saling menyalahkan hingga akhirnya program kerja tersebut tidak terlaksana atau bahkan terlaksana tapi karena saling berharap jadi program kerjanya tidak terasa, follow up-nya tidak ada, berapa yang terekrut tidak terdata, berapa yang aktif tarbiyah tidak terdata, karena konsistensi dan komitmen dari kita sebagai diri kita masing-masing tidak sadar akan amanah yang diemban. Itu menjadi salah satu masalah besar. Jadi kembalikan ke niat untuk apa kita melakukan sesuatu. Konsisten dari awal, apa saja yang perlu kita lakukan. Kemudian yang kedua, bersyukur. Bersyukur sangat penting. Ketika kita tidak bersyukur, maka akan sulit mencapai tujuan. Yang ketiga, ikhtiar. Ikhtiar dimulai dari jasmani, rohani, doa orang tua, sedekah. Ini sangat penting, lalu bersungguh-sungguh, dan terakhir rela berkorban. Apa yang kita korbankan? Ketakutan diri kita sendiri. Karena ketika konsisten itu tidak mudah. Misalnya saya konsisten, saya harus tiba rapat jam 8 pagi. Saya harus tiba selalu pukul 7.45. Apakah kita bisa tiba pukul 7.45 setiap rapat terjadi? Silakan jawab masing-masing. Rapat dimulai pukul 8. Saya sedang ada urusan di luar. Kira-kira selama misalnya satu periode 10 kali rapat BPH, 12 kali rapat BPH, selama 12 kali rapat BPH, saya hadir on time-nya berapa kali? Apakah saya sudah konsisten terhadap waktu yang saya punya? Maka rela berkorban di sini maksudnya adalah rela berkorban terhadap diri sendiri. Korban atas waktu teman-teman, korban atas ketakutan dirinya teman-teman, dan rela berkorban atas hal yang berkaitan dengan finansial teman-teman. Kemudian di sini ada tinggalkan apa yang menghambat. Ini belajar ketika kita belajar untuk konsisten, banyak hal yang menghambat. Misalnya untuk akhwat sendiri ya. Akhwat itu dilemanya ketika kita berada di suatu tempat, kita bisa berpikir 2 kali apakah saya harus jabat tangan atau tidak sama orang yang lebih tua, misalnya dosen kita. Ini kan sebenarnya termasuk menghambat konsisten diri kita. Apakah kita mau jabat tangan atau tidak? Apakah kita mengikuti ketentuan agama ataukah kita mengikuti kebiasaan? Nah, ini kembali pada diri masing-masing.
maka tinggalkan apa yang menghambat teman-teman. Teman-teman diri kita, misalnya teman-teman sekitar kita yang menghambat diri kita, tinggalkan mereka. Misalnya adik-adik berteman di kelas ada sekian puluh orang. Dari sekian puluh orang itu ada yang tidak menyukai perubahan diri adik-adik, misalnya konsisten terhadap waktu, konsisten tidak memberi jawaban, konsisten tidak konsisten untuk tidak menyontek saat ujian, dan konsisten ketika sholat berjamaah di masjid atau musola. Ada beberapa teman yang tidak menyukai konsistensi kita terhadap hal-hal yang baik. Maka dengan segala hormat tinggalkan mereka. Kenapa? Karena mereka menghambat. Itu menjadi suatu masalah kecil, tetapi efeknya luar biasa. Kita mau sholat, temannya kita tidak mau, otomatis kita juga tidak akan mau. Karena terbiasa tidak bisa jalan sendiri. Maka harus berani, termasuk meninggalkan seseorang maupun orang-orang. Jangan takut untuk melakukan sebuah hal demi kebaikan. Banyak hal yang bisa menghambat, tergantung kepada aktivitas teman-teman, karena aktivitas kita semuanya berbeda ya, tidak sama. Kemudian ada di sini saya mengutip dari buku Ikigai halaman 183 hingga 184 bahwasanya cepat atau lambat kita semua harus menghadapi saat-saat sulit, dan cara kita melewatinya bisa membuat perbedaan besar pada kualitas hidup kita. Karena tiap kita punya ujian yang berbeda. Kita mau menjemput bola, kita mau menunggu bola, atau kita mau membiarkan bolanya lewat saja. Ini menjadi masalah ketika kita membiarkan bola lewat begitu saja, ataupun kita membiarkan bola tersebut diam di tempat. Kita tidak berani menghadapi. Ketika ada masalah, ketika kita telah berkomitmen untuk berubah, kemudian ada yang menentang dan kita tidak bisa melewatinya, maka kita telah gagal. Jangan sampai kegagalan itu yang membuat diri kita terhambat. Bukan orang lain yang menghambat kita, tetapi diri kita sendiri. Maka kualitas diri seseorang dilihat dari seberapa banyak ujian yang menerpanya. Seperti kata pepatah, makin tinggi pohon, maka makin banyak juga masalah. Maka saya lupa, ketika makin tinggi seseorang, maka ujiannya juga makin banyak. Latihan yang tepat bagi pikiran, tubuh, dan ketahanan emosional. Setiap kita punya emosi yang berbeda, apakah kita sanggup menahannya atau tidak, kembali ke diri masing-masing. Orang yang sanggup menahan emosinya dengan baik, maka insya Allah dia bisa menghadapi dan menjalani konsistensi secara perlahan dan pelan-pelan menjadi kebiasaan. Karena konsisten itu dibangun dari kebiasaan. Ketika kita tidak terbiasa, ya maka hanya akan menjadi biasa saja. Tetapi ketika kita terbiasa, maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Termasuk misalnya ucapan Assalamualaikum. Kita kadang Assalamualaikum. Oh tidak, Assalamualaikum. Banyak istilah Assalamualaikum. Dan kembali ke diri teman masing-masing, teman-teman biasanya pakai yang mana? Assalamualaikum, 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 atau As saja. Kan banyak versi ya. Jadi tadi cepat atau lambat kita punya masa-masa yang sulit dan kita akan menghadapinya dengan cara kita masing-masing, dan itu akan menentukan kualitas hidup kita, hidup teman-teman semuanya. Di sini ada sarang laba-laba. Laba-laba membuat rumahnya dari dirinya sendiri. Dia bertahan hidup di situ, ketika diganggu dia berpindah dan dia beradaptasi lagi dari awal. Semoga kita bisa kayak laba-laba. Kita tidak ambil pusing terhadap apa yang orang lain lakukan kepada diri kita. Semua tergantung pada kesungguhan diri kita, sehingga kita akan meraih keinginan. Jika kita pribadi tidak sungguh-sungguh, saya punya target 2021 hafal 2 juz, tetapi tidak sungguh-sungguh dengan belajar. Tapi tidak sungguh-sungguh terabaikan. Tetapi setidaknya dalam 1 tahun kita punya banyak target, kita mencatatnya dan kita menandainya. Mana yang sudah tercapai, mana yang belum. Karena konsisten itu sulit.
Kalau Semuanya. konsisten itu mudah, maka tidak lagi sama-sama untuk belajar, untuk konsisten menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Oke, demikian materi saya. Kita kembangkan di tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Masya Allah, materi yang telah disampaikan oleh Kak Dia sungguh luar biasa. Selanjutnya teman-teman kita beralih ke diskusi. Secara lebih luas kita kupas. Secara tuntas. Sebelumnya mungkin Saudara Harsan bisa mute dulu kanalnya. Oke, langsung saja bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung mengajukan pertanyaan atau bisa di chat room. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan teman-teman, jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung. Enggak ada ya, alhamdulillah. Moderator mohon izin bertanya. Baik, silakan Kak Marisa. Silakan Kak Marisa mengajukan pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya tadi komentar sudah bahas mengenai konsistensi. Nah, saya ingin bertanya, Kak. Ini kan ada adab-adab lah yang menjadi kebiasaan kita, apalagi biasanya anak MPM. Nah, biasanya kalau untuk anak-anak MPM itu biasanya misal kalau di lingkungan sekolah itu kita sering kayak jaga batasan antara ikhwan dan akhwat. Nah, tapi pas di lingkungan kelas misalnya yang lagi kuliah, kita dengan teman-teman yang laki-laki itu ya sebagaimana kita interaksi dengan teman-teman di kelas gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana konsistensinya kita supaya kita tuh bisa tetap mempertahankan konsistensinya kita untuk interaksi dengan anak-anak musola atau interaksi dengan teman-teman di kelas. Oke, terima kasih Marisa. Itu tadi Kak pertanyaannya dari Kak Marisa, bagaimana kita membangun konsistensi walaupun di lingkungan musola kita konsistensi dengan di lingkungan di luar musola begitu Kak. Mungkin bisa langsung dijawab aja Kak. Jadi ketika kita berada di musola dengan di luar musola itu perlakuan kita sangat beda. Walau alam ini apa yang terjadi dengan diri-diri kita semuanya. Nanti kita jawab masing-masing dalam diri, tapi apa yang kakak alami selama ini memang pada dasarnya seperti itu. Ketika kita berada di dalam musola, kita akan menjaga interaksi ikhwan akhwat, tidak menatap wajah, tidak aneh-aneh. Tapi ketika kita di luar bertemu dengan teman jurusan, bertemu dengan dosen dan segala hal, kita melupakan ke musolanya kita. Bukan ke musola, adab-adab interaksi ikhwan dan akhwat. Ini sangat disayangkan. Maka kalau saya pribadi, saya akan, jika sesama teman kelas, alhamdulillah teman-teman paham, mereka menghargai apa yang saya kenakan, mereka paham bahwasanya ketika bertemu dengan misalnya ketika bertemu dengan dia dan teman-teman yang berpakaian seperti dia, tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu dalam arti tidak bersentuhan, kemudian tidak berdekatan, menjaga jarak, istilahnya kita social distancing, menjaga jarak, menjaga ucapan, menjaga tatapan, dan semuanya. Mereka sangat menjaga itu, alhamdulillah. Sama halnya ketika kita berada di musola. Lalu bagaimana interaksi dengan
dosen. Nah, ketika untuk dosen sendiri, kalau saya pribadi, kan dosen ikhwan juga adalah lawan jenis. Tetapi bagi saya pribadi, jika dosennya misalnya muda, bagaimanapun dia, muda atau tua, setidaknya dia ikhwan, maka kita harus menjaga jarak. Tidak membiarkan jarak itu ada begitu, tidak membiarkan yang gini, tapi kita tetap menjaga jarak. Karena sesungguhnya lawan atau hambatan dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Ada orang ketika kita berinteraksi, dia tahu kita anak musola, dia tahu kita anak tarbiyah, dia sengaja menguji. Nah, disitulah tantangan teman-teman. Apakah teman-teman konsisten menerapkan ilmu yang teman-teman dapatkan terkait adab, atau teman-teman menganggap itu hanya berlaku di lingkungan tarbiyah teman-teman. Jadi hati-hati. Ada orang yang paham akan menjaga teman-teman, menjaga pandangan, menjaga jarak, dan menjaga semua hal yang sesuai adab. Tetapi untuk orang yang menguji, dia benar-benar akan menguji teman-teman. Misalnya, sedikit menyenggol tangan. Tidak begini, tetapi hanya sekilas. Nah, itu kan kita membiarkan. Semoga tidak ada yang seperti itu. Semoga tetap menjaga dan tetaplah berpenampilan selayaknya sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran. Tidak menampakkan lekuk teman-teman, tidak berbicara sembarangan, tidak asal menepuk, apalagi yang akhwat, biasanya kalau bicara tuh suka pukul-pukul. Ada ya di musola seperti itu. Semoga tangannya tetap terjaga, tidak asal memukul, termasuk teman-teman di kelas, karena ingat dua tadi, orang yang sengaja menguji kita dan orang yang benar-benar menjaga kita. Semoga kita yang ada di lingkungan sekitar kita maupun yang lainnya tetap terjaga, amanah dakwahnya tetap terjaga, pandangannya tetap terjaga, semua hal yang memang sesuai dengan adab, seperti itu. Semoga bisa menjawab Marisa. Saya kembalikan ke Azizah. Tadi jawaban dari Kak Dija. Bagaimana yang bertanya Kak Marisa? Ada tanggapan? Syukron jawabannya Kak. Jawabannya sangat memuaskan. Oke, terima kasih Kak. Masya Allah. Kita ke pertanyaan berikutnya Kak. Ini ada pertanyaan di room chat dari Nurjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Izin bertanya, bagaimana dengan seseorang yang telah memfokuskan tujuannya pada satu titik, namun setelah berjalannya waktu karena beberapa faktor atau salah satunya faktor lingkungan yang berubah-ubah. Nah, jadi membuat tujuan kita menjadi terganti atau tidak konsisten. Bagaimana menyikapi hal seperti ini, Kak? Apakah kita bisa membuat tujuan kita lebih dari satu atau fokus ke satu tujuan saja, begitu, Kak? Sebelumnya saya balik bertanya ya, Nurjana, ini fokusnya apa dulu? Pertanyaannya masih abstrak. Kepada Kak Nurjana mungkin kuliah, fokus masa depan. Ya, Kak. Bagaimana Nurjana? Fokus apa yang dimaksud? Diketik aja kalau jaringannya bermasalah. Kak Jana mungkin bisa diketik aja, Kak. Oke, sambil nunggu Nurjana, saya jawab punyanya Widiawati ya. Oke, Widiawati. Widiawati dari jurusan apa ini? Pendidikan matematika, Kak.
Angkatan 2018. Allah, berarti antum masuk, saya keluar. Jadi tadi CV-nya ada yang salah. Saya masuk alhamdulillah 2013, tetapi keluar dari UHO 2018. Jadi ya hampir 5 tahun berada di kampus ya. Tadi di CV salah ketik itu, bukan 2017. Nah, bagaimana cara menyikapi teman-teman yang tidak tepat waktu? Karena saya sendiri tidak suka yang namanya terlambat. Oke, kita berjabat tangan dulu, Widiawati. Saya juga tidak menyukai orang yang tidak disiplin waktu. Kalau ada rapat di organisasi, rapatnya dimulai 1 jam atau 2 jam dari yang dijanjikan teman kita. Di MPM masih seperti ini. Janjinya jam 3 sore, mulainya jam 4. Ini Kak, untuk organisasi keseluruhan kan saya masuk juga di beberapa organisasi dan rata-rata seperti itu. Oke. Ini masalah apa ya, masalah warisan dari entah dari titipan Belanda atau titipan dari nenek moyang kita sendiri. Jadi ketika kita berada dengan orang yang tidak tepat waktu, tugas kita sebenarnya bukan apa ya, legowo, bahasa Jawanya legowo, apa ya? Tugas kita bukan menerima begitu saja, tetapi kita ya mengingatkan. Misalnya, janjian rapat pukul 13.00 WITA. Maka sebelum 13.00 kita kan sudah ada di tempat. Nah, paling tidak 1 jam atau 2 jam sebelum 13.00 kita sudah mengingatkan teman-teman bahwasanya teman-teman 1 jam lagi rapat, teman-teman 30 menit lagi rapat, teman-teman 15 menit lagi jam 1 sudah di mana. Jadi kita senantiasa mengingatkan terus-menerus. Saya pernah berada di posisi Widiawati, janjian rapat itu jam 6 pagi. Mulainya jam berapa? Kami tempat itu di salah satu fakultas, janjian jam 6 pagi, Masya Allah, akhlak solehah. Ternyata mulainya setelah zuhur. Kan, saya sudah lupa, qadarullah itu ada apa yang terjadi, saya tidak ingat. Intinya, dari 6 jam yang Allah titipkan untuk kita, itu tidak terbuang-buang saja, tetapi ada evaluasi untuk diri kita sendiri. Misalnya 1, teguran untuk kita agar mengingatkan teman-teman, tidak membiarkan teman-teman menjadi orang yang pelupa. Karena jika kita disiplin, maka orang yang ada di sekitarnya kita juga akan menjadi disiplin. Tidak menjadi orang yang senantiasa terlambat. Karena sesuatu itu dibentuk dari lingkungan. Karena misalnya dia tahu Widiawati akan datang jam tepat waktu, maka yang lain juga merasa tidak enak akan datang tepat waktu. Yang penting saling mengingatkan. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita tahu teman-teman itu memang tidak suka tepat waktu, mereka suka molor, maka tugasnya kita di sini adalah selain sebagai pengingat, kita menjadi contoh. Contohnya apa? Ingat bahwa misalnya bawakan mereka sesuatu yang bisa buat mereka, oh iya ada rapat, biasanya itu dia bawakan kita ini kalau kita datangnya tepat waktu. Jadi ada ini kita berikan, misalnya kita bawakan mereka coklat untuk yang datang cepat, atau kita bawakan mereka roti, kue, dan sebagainya. Ada yang harus kita berikan, karena cinta itu dari mata turun ke hati. Tapi biasanya bukan dari mata ke hati, dari perut baru naik ke hati. Jadi itu yang harus kita ingat, bahwasanya berikan apa yang orang-orang butuhkan. Mahasiswa butuhnya yang mengenyangkan, maka bawakan yang mengenyangkan pada saat kita bertemu. Istilahnya berbagi rezeki, ya. Meskipun itu membutuhkan finansial, membutuhkan duit, tapi anggaplah itu pahala untuk kita berbagi ke mereka. Bagaimana kita membahagiakan teman-teman. Selanjutnya apalagi ya? Ini kalau dari saya pribadi, karena pengalaman seperti itu selama kuliah, jarang orang on time, jadi semua kembali ke diri kita. Sabar, tidak marah-marah, tidak apa ya, husnul, tidak seuzon sama teman-teman, jadi kita harus selalu berpikir positif, mungkin mereka terlambat karena sesuatu. Dan jika sudah berulang, cobalah untuk menegur. Afwan, mohon maaf. Kita sudah sering rapat,
Dan ternyata selama kita rapat tidak pernah teman-teman tepat waktu, entah itu ketuanya kah, atau yang mengundang kah, atau siapapun dia, kita harus berani tegur. Jangan sampai ketika kita memang kita sudah siapkan makanan, minuman, tetapi ternyata tidak ada perubahan. Itu mungkin karena kita kurang emosi. Jadi emosi kita tuh diperlukan. Kenapa? Karena kadang orang itu tidak hanya butuh kasih sayang, tetapi butuh yang namanya esmosi. Jadi sesekali marahlah sama mereka. Tegur, tegur dengan ahsan, dengan baik. Kenapa tidak tepat waktu? Apa ada masalah? Kalau memang demikian, sebaiknya rapat diundur. Seperti itu sih dari saya. Karena apa ya, tepat waktu dan tidak tepat waktu itu permasalahannya dari dulu ya, begitu-begitu saja, tidak akan ada perubahan kecuali kita yang merubah teman-teman. Saya dulu punya pengalaman, ketika ketua saya mengundang rapat, kami saat itu satu forum berempat, kami berempat, ketua saya mengundang, otomatis dia harus hadir 15 menit sebelum kami hadir. Dan memang dia hadir bukan 15 menit sebelum kami hadir, tetapi 30 menit sebelum kami hadir. Maka kami hadir 30 menit sebelum dia hadir. Paling tidak 35 menit sebelum dia hadir kah, atau berapa menit, kita punya jeda. Dan alhamdulillah dari 4 orang tim kami, semuanya akhirnya tidak pernah hadir lewat dari jam yang ditentukan. Misalnya rapat jam 1, maka pasti kita semua setengah 1 sudah ada di tempat. Dan jam 1 sudah bisa memulai rapat. Entah kita mengisi waktu dengan tilawah kah, ataupun dengan murojaah, maupun mengevaluasi apa yang akan kami persiapkan pada saat rapat nanti. Jadi kembali ke kebiasaan, reminder, pengingat, kemudian yang ketiga adalah emosi. Emosi dibutuhkan untuk meningkatkan apa ya, hormon-hormon tertentu dalam tubuh agar dia lebih merasa, iya ya, benar, saya selama ini terlambat, jadi saya harus berubah. Oke, kurang lebih seperti itu Widyawati ya. Adidah, bagaimana tadi dengan Nurjannah? Oh, cita-cita ya. Ya, ini Kak, kalau dari Nurjana tadi fokusnya di sini adalah cita-cita. A, berubah menjadi B, terganti-ganti alias tidak konsisten. Bagi menurut beberapa buku yang saya baca dan saya lupa judulnya, mohon maaf ya Nurjana, cita-cita itu tidak hanya punya cadangan. Pertama jadi tapi tidak bisa harus ada cita-cita cadangan. Sama halnya ketika kita ingin mendaftarkan diri di perguruan tinggi. Ketika masuk Universitas Haloleo, tidak mungkin kita hanya mendaftarkan diri masuk ke jurusan pendidikan PAUD. Pasti kita punya 2 pilihan lain maupun 1 pilihan lain. Sama halnya dengan cita-cita, tidak hanya 1 tetapi lebih dari 1. Tujuannya apa? Sebagai rencana cadangan ketika kita gagal, maka ada langkah berikutnya yang harus kita lakukan. Misalnya saya pribadi, cita-cita saya menjadi seorang dosen. Tetapi ketika setelah lulus S1 pada 2018 lalu, saya tidak bisa melanjutkan kuliah. Maka apa yang saya lakukan? Di bawahnya dosen ada guru. Itu yang saya laksanakan hingga saat ini menjadi seorang guru. Misalnya saya tidak jadi guru saat itu, apa yang harus saya lakukan? Maka saya akan menjadi relawan pendidikan di mana saja. Karena ada Indonesia Mengajar, ada Sekolah Guru Indonesia punya dompet duafa, ada punyanya Rumah Zakat dan sebagainya. Banyak cara untuk menempuh cita-cita kita, tetapi kembali ke niatnya kita. Sebenarnya kita mau jadi apa, untuk apa. Dan usahakan cita-citanya Nurjana maupun teman-teman itu apa ya, tidak terlalu lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan tuh kayak gimana ya? Misalnya mau jadi dosen, tetapi belum lanjut kuliah, oke diterima, mungkin belum ada rezeki. Tetapi bukan hanya lantas diam saja kan, tidak buat apa-apa terus berharap jadi dosen. Mungkin ini Nurjana kita bisa berbalas chat via WhatsApp, nanti bisa ambil nomor saya di Marisa, kayaknya yang chat saya namanya Marisa ya, saya lupa.
Nanti bisa diambil di Marisa, karena apa ya, pertanyaannya ini kalau salah jawab, nanti kasihan yang lain salah langkah juga, karena cita-cita itu dia hal yang menentukan diri kita yang ke depannya. 2020 kita adalah calon sarjana pendidikan, maka 2018 saya menjadi guru. Karena saya tidak bisa jadi dosen. Lalu untuk menjadi guru, apa yang harus saya lakukan? Saya harus punya NUPTK, meskipun saya masih honor. Maka yang saya lakukan adalah mencari cara bagaimana mendapatkan NUPTK. Seperti itu. Lalu setelah mendapatkan NUPTK, apa yang saya lakukan? Carilah terus sesuatu yang lain yang bisa mengupgrade diri kita, sehingga meskipun cita-cita kita yang utama tidak terlaksana, tetapi kita punya banyak hal yang bisa menjadikan diri kita lebih bermanfaat. Intinya manusia harus bermanfaat, kita hidup sebagai khalifah Allah, maka lakukan yang terbaik, berkontribusi, komitmen terhadap apa yang kamu punya, Nurjana, dan yang terakhir profesional. Misalnya kamu adalah seorang pendidikan sejarah, maka buatlah sebuah tulisan tentang sejarah, perkenalkan daerahmu. Misalnya kamu adalah seorang yang berhubungan dengan kimia, tegaskan bahwa kimia itu asyik, kimia itu menyenangkan, dan seterusnya. Seperti itu, Nurjannah. Mungkin kita ke teman-teman yang mau bertanya langsung, tanya langsung. Oh, ada Bayu. Hai Bayu, kita sekomisi di Komde. Masya Allah. Ya, Kak. Siap. Bayu, apa kabar? Siap. Bayu gimana ya? Baik ya, Alhamdulillah. Akhirnya bisa bertemu Bayu. Oh iya, barakallah, habis wisuda ya? Iya, kemarin. Masya Allah, barakallah. Mau jadi Ya. apa ini? Sama-sama. Apa? Bayu, pertanyaannya apa perbedaannya? Oh, nanti kita bahas ya. Yang mau bertanya langsung dulu ada. Saya Kak. Ya, silakan. Iya, dari Laude Munawiruna. Silahkan Kak Nawir. Kak Nawir, wah dia kakak. Angkatan berapa ini? Rating dari 18. Jangan sampai letting belai. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi pertanyaan saya yaitu, tadi kan sebelum materi ketiga ada materi kedua tentang perencanaan, dan sekarang materi tentang konsistensi. Jadi saling berhubungan antara perencanaan dan konsistensi. Setelah saya mempunyai perencanaan, maka seharusnya saya mempunyai konsistensi. Akan tetapi ketika kita berada di lingkungan sehingga adanya budaya dan support dari orang tua itu kita kurang. Misalnya kita konsistensi dengan apa yang telah kita tanamkan terhadap diri kita, tetapi lagi-lagi kita bertolak belakang atau kurang disupport oleh orang tua, dan terkhusus lagi budaya. Jadi budaya dan agama. Karena terkhusus kita yang budaya kayak semisal budaya yang di Muna, terkadang kita banyak yang kurang disupport dengan konsistensi kita. Begitu Kak. Terima kasih. Iya, bisa langsung dijawab aja Kak. Pertanyaannya kurang lebih sama dengan Nurjana, hanya saja ini berbentur dengan budaya. Ketika kita telah memiliki rencana untuk menjadi A, B, C, ataupun memiliki rencana yang lain, tetapi terbentur karena budaya. Pertama yang harus Anda lakukan adalah banyak-banyak berdoa. Intinya kita berdoa, kita meminta sama Allah, tunjukkan yang baik. Jika baik, maka dekatkan. Jika jauh, maka persulit, jauhkan. Jangan kita meminta sesuatu yang tidak pasti, yang sulit kita jangkau.
Misalnya misalnya apa ya? Ketika kita ingin membuat rencana A, kita sudah berhasil sampai di tahap pertama. Tetapi qadarullah di langkah selanjutnya kita menemui kegagalan. Kegagalan misalnya karena orang tua kah, ataupun karena lingkungan sekitar kita, keluarga kita yang tidak mendukung, maka percaya bahwa sebaik-baik rencana adalah rencana Allah, rencana kita itu bukan yang terbaik, karena pencipta kita pasti punya hal yang lebih baik dari kita. Maka kembalikan semua urusannya Munawir kepada penciptanya Munawir. Kita berbaik sangka sama Allah, mungkin rencana dia adalah rencana yang terbaik, dan rencana kita hanyalah rencana berdasarkan nafsu kita saja, bukan rencana yang Allah ridhoi. Tetapi misalnya kita menganggap bahwa itu baik untuk kita sudah berusaha satu langkah lagi tetapi gagal, maka coba tanya kedekatan hubungan Munawir dengan orang tua Munawir. Jangan sampai menghambat langkahnya Munawir itu bukan Munawir dan lingkungan, tetapi karena hubungan antara Munawir sama orang tua. Jadi banyak yang menghambat kita itu bukan karena budaya, tetapi karena kedekatan kita sama orang tua. Entah kita punya kesalahan apa sama mereka yang tidak kita sadari, dan kita gengsi untuk meminta maaf. Itu sudah sering terjadi. Karena takut orang tua marah kah, takut mengecewakan kah, ataupun kita yang sungkan mengaku sama orang tua bahwa kita punya salah. Sejauh ini yang saya amati, ketika kita punya masalah terhadap cita-cita, benturan itu bukan karena budaya, tetapi karena permasalahan pribadi. Misalnya orang tidak menyukai kita, lalu itu menghambat kita, itu memang ada benar. Dari kita saja, bagaimana hubungan kita sama Allah dan hubungan kita sama orang tua. Jika dua hubungan ini berjalan dengan baik, maka insya Allah rencana-rencana yang lainnya pun akan berjalan dengan baik. Karena kuncinya kita di dua ini, bagaimana kedekatan kita sama orang tua dan bagaimana kedekatan kita sama Allah. Jika salah satunya hilang, maka satunya sulit untuk digenggam. Tapi kalau dua-duanya diikat, maka insya Allah bisa kita genggam. Seperti itu, Munawir. Mungkin seperti itu. Kak Nawir, ada tanggapan Kak? Baik. Oh iya, baik. Mungkinkah kita beralih ke chat lagi? Ini ada dua pertanyaan. Ini mungkin sekaligus dua pertanyaan ini adalah dua pertanyaan terakhir Kak untuk sesi ketiga ini. Pertanyaan pertama ini dari Kak Bayu tadi. Pertanyaannya, apa perbedaan nyata antara konsistensi, istiqomah, dan tepat sasaran? Bagaimana cara menyatukan semua itu dalam personal branding agar tidak berpindah dari satu titik ke titik yang lain? Demikian Kak. Ya. Oke, jazakumullah khair Bayu. Pertanyaannya anak media sekali ya. Personal branding, konsisten, istiqomah, dan tepat sasaran. Masya Allah. Memang anak media dan PSDM itu punya ciri khas yang berbeda dalam berkata-kata. Kakak coba jawab pertanyaan dari Bayu. Apa sih bedanya konsisten dan istiqomah serta tepat sasaran? Konsisten dan istiqomah itu satu, sama. Tidak ada perbedaan. Jadi konsisten adalah istiqomah juga adalah konsisten. Dan tepat sasaran, apakah dia beda atau sama? Dia berbeda. Jadi ketika kita konsisten ataupun kita istiqomah, maka apa yang kita konsistenkan tersebut, apa yang kita tuju tersebut, akan menuju pada sasaran. Umpamanya seperti ini. Kalau kita main panah, konsisten atau istiqomah itu adalah busur. Konsisten adalah anak panah. Konsisten adalah anak panah. Kemudian tepat sasaran itu sasaran yang kita tuju. Jadi ketika kita melepaskan anak panah dari busur, maka tinggal kembali pada niat kita. Niat kita seperti apa? Jika niat kita baik untuk diri kita maupun baik untuk sekitarnya kita, maka insya Allah akan tepat sasaran, akan menembus sasaran dengan baik, mencapai target, mencapai poin. Tetapi jika konsisten atau istiqomah kita itu tidak sesuai dengan apa yang telah kita lakukan selama ini, mungkin ada niat yang salah, maka itu akan sulit mencapai sasaran.
saya kembali ke contoh pertama dan akan terus saya ulang, kita berkomitmen untuk istiqomah di jalan Allah. Ini sulit ya. Kita komitmen untuk istiqomah. Istiqomahnya bagaimana? Dengan cara dakwah sesuai bidang kita masing-masing. Tetapi ketika kita berada di luar, apakah kita bisa mencapai sasaran? Jawabannya belum tentu. Kembali kepada diri kita masing-masing. Maka yang menentukan apakah langkah kita, konsistensi kita mencapai sasaran atau tidak, itu adalah cara kita masing-masing. Cara menyatukannya bagaimana? Satu, niat. Tetap kembali ke hadis arba'in pertama. Kalau misalnya kita niatnya sudah salah, ya otomatis tidak akan pernah mencapai sasaran. Nah, bagaimana caranya agar tidak berpindah dari satu titik ke titik yang lain? Ketika kita telah konsisten di satu hal, misalnya dari hal kecil adalah disiplin waktu, maka yang lainnya pun akan mengikut. Jadi, titik-titik yang tadinya terpisah, titik-titik yang tadinya berpencar itu, dia akan menjadi satu kekuatan yang mendukung diri kita. Kalau misalnya titik-titik yang kita punya, titik pertama misalnya titik ingin menghafal, titik kedua ingin mendapat nilai yang baik, titik ketiga bermanfaat, titik keempat profesional, dan titik-titik lainnya, itu tidak kita satukan dengan tepat, artinya niat kita kurang, kita tidak konsisten dalam menjalankan hal tersebut, maka pelan-pelan semua itu akan buyar. Tidak akan bisa menjadi satu sasaran yang tepat. Karena konsisten adalah tujuan, istiqomah adalah tujuan. Tujuannya tidak tepat sasaran, tujuannya kita bukan karena Allah, tapi karena manusia, maka kembali ke diri kita. Pertanyaan ini jawabannya simpel sih. Ingat saja hadis arba'in pertama, kemudian yang kedua, ingat bahwasanya ketika kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, maka insya Allah kita akan wangi terus. Tetapi ketika kita berteman dengan orang yang bukan penjual minyak wangi, dia pengasah pisau ataupun itu, maka kita akan berbau sepertinya. Sehingga ketika kita berada di lingkungan yang tepat, insya Allah kita menjadi pribadi yang tepat, sesuai dengan apa fitrah manusia sebenarnya. Sedangkan ketika kita tidak berada dengan orang-orang yang senantiasa berbuat pada kebaikan, insya Allah kita juga akan seperti demikian. Untuk semuanya, badannya, kembali lingkungan kita, jangan sampai kita menjadi pribadi yang mudah diwarnai, bukan kita yang mewarnai. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Jalen. Jalen ini nama asli ya? Namanya unik. Jalen nama asli atau nama pena? Mana Kak Jalen? Jalen. Ini Ikhwan Ahwat. Oh, nama asli ya? Ini Ikhwan, Kak. Oh, Ikhwan. Oke. Konsisten dengan diri sendiri. Misalnya saya semester akhir sudah kebelet ingin cepat selesai, tapi saya masih ingin untuk menyusun proposal. Tantangan mahasiswa semester akhir, semangat, Jalen. Karena memang semester akhir, kalau kita belajar kimia, ada istilah titik jenuh. Ketika kita telah berada di titik jenuh, teman-teman kita semua sudah selesai, kita belum, teman-teman kita sudah sampai pada tahap penelitian skripsi, kita masih proposal, itu akan mengganggu sekali. Tetapi kembali pada pribadi diri kita. Ketika kita sadar bahwasanya apa yang menghambat diri kita dan kita berhasil menyelesaikannya, maka itu bukan menjadi sebuah hambatan. Kembali pada niatnya Jalen, kebelet ingin selesai itu mau apa Jalen? Kamu sudah punya rencana apa di masa depan? Apakah kamu di masa depan ketika kebelet ingin selesai, kamu ingin misalnya menikah? Atau kamu ingin kejar pendaftaran beasiswa tertentu, atau kamu ingin birrul walidain, tentukan yang mana tujuan kamu. Karena ketika kita terburu-buru, kita punya target, misalnya ini bulan apa ya, Desember. Misalnya bulan April atau Mei kamu harus wisuda. Belum tentu April atau Mei kamu wisuda. Bisa jadi sebelum April atau Mei, atau sesudah bulan itu. Caranya bagaimana? Dari diri kamu sendiri, bagaimana usaha kamu, semangat kamu, untuk kamu tidak futur. Karena menyusun proposal itu amanah yang berat,
banyak tantangan, entah itu tantangannya malas, tantangan karena ada sesuatu yang mengganjal langkah kita, ataupun terlambat karena memang Allah belum meridhoi kita untuk lulus cepat waktu. Misalnya alasan krusialnya itu yang paling sering, antum belum bisa lulus karena masih ada amanahnya antum di X, Y, Z misalnya. Dan itu terbukti, jadi harus selesaikan dulu amanah. Tetapi ada orang yang bisa menyelesaikan amanah di X, Y, Z, tetapi bisa juga wisuda sebelum amanahnya selesai. Semua kembali pada apa yang telah kita tanamkan dalam diri kita. Kita berpositif thinking bisa selesai tepat waktu, maka akan selesai tepat waktu. Kuncinya usaha. Tetapi kita punya pikiran, saya mau lulus, tapi sekedar nafsu duniawi itu tidak akan pernah bisa selesai. Jadi kembali ke diri kalian niatnya apa, tujuannya apa, hendak menjadi apa. 3 ini. Jangan sampai kita salah niat dan kita tidak punya kita tidak punya tujuan yang jelas ketika kita ingin menjadi sesuatu yang lebih baik. Sabar ya, saya punya sebuah gambar. Semoga bisa membantu. Mana ya? Mana ya? Ini, oke. Ini ada kelihatan ya? Posternya kelihatan. Kelihatan, Kak. Oke, di sini ada tanda tetap istiqomah dalam dakwah. Kalau kita lihat background-nya ini ada logo UKKI, logo FSLDK, logo UHO, dan para kiadah kita pada zamannya. Ada jaket MPM dan ada jaket FSLDK. Nah, caption-nya adalah jika alasan kerja, kuliah, keluarga dijadikan alasan untuk meninggalkan amanah, sungguh tidak ada lagi orang yang menjalankan dakwah, karena setiap ikhwah punya alasan yang sama. Ini kembali, kita mau cepat kuliah itu, mau kejar IPK, cum laude, atau karena yang lain, atau kita ingin kuliah cepat karena birrul walidain. Silakan dicek kembali niat kita masing-masing, semoga kita tetap istiqomah dalam berdakwah, kita tetap berkomitmen menjadi pribadi yang soleh, cerdas, dan profesional, sesuai dengan apa yang telah Allah fitrahkan untuk kita, dan tetap semangat menjalani amanah, apalagi ini di musim pandemi. Ya, itu cukup sekian dari saya, semoga bisa membantu untuk adik-adik. Saya kembalikan pada Azizah. Baik, kami ucapkan jazakallah khair kepada Kak Dia telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita. Mungkin Kak bisa closing statement untuk mengakhiri materi pada sesi ketiga ini, Kak. Sebelum nanti kami tutup. Closing statement, Kak, mungkin. Closing statement-nya apa ya? Jadi insya Allah kita ada tentu dengan tujuan tertentu. Kita ada dengan tujuan tertentu, tidak mungkin kita ada di dunia ini sia-sia. Maka kamu lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan sesuai dengan fitrah antum semua. Jangan pernah mengejar ekspektasi dunia. Jangan pernah mengejar sesuatu karena seseorang ataupun 2 orang, 3 orang. Tetapi kejarlah sesuatu karena Allah. Insya Allah itu lebih berkah, lebih banyak manfaat yang kita dapatkan, bukan karena penilaian orang, tetapi karena penilaian Allah. Kalau Allah telah menilai kita, maka orang lain pun insya Allah terserah dia mau menilai kita apa, tetapi akan ada orang-orang baik yang senantiasa menilai kita sesuai dengan kemampuan kita. Silakan bekerja sesuai kemampuan
silakan berkarya dan berkontribusi sesuai kemampuan antum, dan tidak semua orang bisa profesional dalam menjalankan karena 3 hal ini yang kita butuhkan untuk semoga antum semua hidupnya lebih berkah, bahagia, dan jangan lupa jaga kesehatan. Semoga tetap produktif di masa pandemi. Cukup sekian dari saya. Jazakumullah khair. Saya kembalikan pada Aziza. Baik, Bu Iya. Syukron telah meluangkan waktunya. Tadi dari Kak Dia sedikit menyimpulkan closing statement-nya, yakni jangan pernah mengejar eksistensi dunia, tapi mengejar Allah yang menjadi tujuan kita. Mungkin sebelum nanti ditutup, kita ke sesi dokumentasi foto bersama, Kak. Jadi nanti ada diminta mungkin bagi yang bisa mengaktifkan kamera, mungkin bisa mengaktifkan kameranya. Kita sesi dokumentasi. Sesi dokumentasi. Pengurus SI sekarang angkatan berapa, Dek? Angkatan 2018 dengan 2019, 18 dengan 17, Kak, masih ada. Oh, 17 masih ada ya. Ketua musolanya ya? Ya. Ketua musolahnya 2018, Kak. Oke. Mungkin kita sesi dokumentasi dulu, teman-teman. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin. Satu, 2, 3. Baik. Baiklah, teman-teman, mari kita tutup sesi ketiga malam hari ini dengan doa oleh yang di-PJ-kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stres saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ya, iya jelas, Kak. Oke. Bismillah. Marilah kita salah sebagaimana kegiatan kita ini telah berakhir, dan alhamdulillah kegiatan sangat lancar. Dan semoga ilmu kita Allah Tuhan yang sehingga segala ini jalan dengan lancar, walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji segala aktivitas kami selama dalam mengikuti kegiatan acara kami, dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah.
atas kami pintu kebajikan, pintu berkah, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan. Karena hanya Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha, kami berlindung kepadamu dari keraguan-raguan hati dan duka cita. Dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman doa tadi sebagai penutup dari sesi ketiga. Kepada pemateri Kak Dia, kami ucapkan syukran jazakillah khair telah meluangkan waktunya untuk berbagi di resolusi 21 mahasiswa pencinta masjid Sailanul Ilmi pada malam hari ini. Harapannya mungkin Kak jangan bosan-bosan nanti apabila diundang kembali oleh kami adik-adik di MPMSI, banyak memberikan pengarahan kepada kami. Saya selaku moderator mohon maaf jika dalam memimpin jalannya sesi 3 pada malam hari ini banyak hilaf dan kesalahan. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilahkan kepada teman-teman. Kita live group. Sampai jumpa di agenda MPMSI berikutnya. Makasih Kak Dia. Sukses selalu Kak kerjaannya. Sama-sama. Amin. Kami persilahkan kepada teman-teman untuk